Ia hanya ingin menjual rumah lamanya, rumah yang ditinggalkan setelah kesuksesan mengubah hidupnya. Namun, saat pintu itu dibuka, seorang pengusaha kaya justru menemukan seorang perempuan dan anak-anak kecil bersembunyi di dalamnya. Bukan marah atau mengusir, keputusan yang ia ambil justru membuat semua orang terdiam. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar. Karena setiap dukunganmu membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh yang tak sekedar menghibur, tetapi juga memberi makna. Sekarang, mari kita mulai. Hujan turun tipis sejak pagi, membuat udara terasa dingin dan lengket. Bagas Wiratama menepi sebentar di depan pagar besi yang catnya mulai pudar. Di balik pagar itu berdiri rumah lama miliknya. Sederhana, satu lantai dengan jendela kayu yang kusam. Ia sudah lama tidak kembali. Terakhir kali, mungkin hampir 10 tahun lalu, saat hidupnya masih penuh kekurangan dan segala sesuatu terasa belum pasti. Kini Bagas datang dengan tujuan jelas, menutup urusan lama. Rumah itu akan dijual, tidak ada rencana lain. Ia memarkir mobil, mematikan mesin, lalu turun. Sepatu kulitnya menginjak genangan air kecil di halaman. Rumput liar tumbuh tidak beraturan. Sebagian menjalar ke teras. Ia mengeluarkan kunci lama dari saku jaket. Kunci itu berat, dingin dan berkarat di ujungnya. Saat dimasukkan ke lubang, Bagas sempat ragu. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di balik pintu itu. Kunci berputar. Krek. Pintu terbuka perlahan. Bau lembab langsung menyergap. Debu tipis menempel di lantai. Bagas melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Cahaya redup dari jendela membuat ruang tamu terlihat pucat. Beberapa perabot lama masih ada. Lemari kecil, kursi kayu, dan meja dengan sudut yang terkelupas. Semuanya tampak seperti ditinggalkan begitu saja. Bagas menelusuri ruangan satu persatu. Dapur kosong. Kamar depan tak berubah. Ia berjalan ke arah belakang, hendak memeriksa kamar mandi. Saat itulah ia mendengar suara pelan. Bukan langkah, bukan hembusan angin. Lebih seperti bisikan yang tertahan. Bagas berhenti. Ia memiringkan kepala, menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Dari ruang belakang. Dengan langkah hati-hati, Bagas mendekat. Tirai tipis yang menutupi pintu dapur bergerak sedikit. Ia menarik tirai itu, dan pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Di sudut ruangan, seorang perempuan duduk bersandar ke dinding, memeluk dua anak kecil. Wajah perempuan itu pucat, matanya cekung. Anak yang lebih besar tampak melindungi adiknya. Tangannya menggenggam lengan ibunya erat-erat. Mereka bertiga menatap Bagas dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Maaf, Pak," ujar perempuan itu akhirnya. Suaranya pelan dan bergetar. "Kami tidak bermaksud. Kami hanya..." Bagas mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti bicara. Bukan untuk mengancam, melainkan agar suasana tidak semakin tegang. Ia menurunkan tasnya, lalu berdiri dengan jarak aman. "Saya pemilik rumah ini," kata Bagas singkat. Nadanya netral. Perempuan itu menunduk. "Nama saya Sari. Kami tidak punya tempat tinggal. Kalau Babak mau kami pergi, kami akan pergi sekarang." Anak kecil di pelukannya mulai menangis tertahan. Yang satunya lagi memalingkan wajah, seolah berusaha terlihat kuat. Bagas menelan ludah. Ia tidak menyangka ini yang akan ditemuinya hari ini. Ia memandang sekitar. Lantai yang lebih bersih di sudut ruangan, botol air bekas, dan beberapa pakaian yang dilipat rapi. Tanda-tanda orang yang berusaha bertahan tanpa membuat keributan. "Sudah berapa lama kalian di sini?" tanya Bagas. "Hampir 2 bulan." Bagas mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. Di dalam kepalanya, ingatan lama muncul tanpa diminta. Malam-malam saat ia tidur di lantai pabrik, makan seadanya, dan menahan malu karena tak punya apa-apa.
Ia mengingat bagaimana rasanya tidak punya tempat pulang. "Anak-anak ini siapa?" tanyanya lagi. "Anak saya. Dimas 7 tahun, Nara 4 tahun. Bagas menoleh ke arah Dimas. Anak itu menatapnya balik. Ragu, tapi penasaran. Ada bekas lecet kecil di lututnya. Sepatunya tipis dan sudah usang. Bagas melangkah mundur setepak, memberi ruang. "Saya tidak akan mengusir kalian hari ini," katanya pelan. "Tapi saya perlu memastikan kalian baik-baik saja." Sari menatapnya, seolah tidak yakin dengan apa yang baru didengarnya. "Bapak serius?" Bagas mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik cepat. "Saya akan ambilkan makanan. Tunggu di sini." Ia keluar rumah, meninggalkan mereka dengan pintu setengah terbuka. Di luar, hujan sudah reda. Bagas berdiri sebentar di teras, menenangkan pikirannya. Ia tidak terbiasa mengambil keputusan tanpa perhitungan. Tapi kali ini, ia tahu satu hal. Mengusir mereka bukan pilihan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan beberapa bungkus makanan, air minum, dan roti. Ia meletakkannya di meja dapur, lalu mundur. "Makanlah, pelan-pelan." Anak-anak itu ragu sejenak, lalu mendekat. Sari mengucapkan terima kasih berkali-kali. Suaranya hampir tak terdengar. Bagas memperhatikan mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingin membuat suasana canggung. Setelah mereka makan, Bagas duduk di kursi kayu yang berderit saat diduduki. Ia berujar jujur. "Saya datang ke sini untuk menjual rumah ini. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata begitu saja." Sari mengangguk. "Kami akan cari tempat lain, Pak. Saya hanya butuh waktu." Bagas menatap lantai. Ia tahu waktu bukan hal yang mudah diminta ketika seseorang tidak punya apa-apa. "Saya akan kembali besok. Kita bicara lebih tenang." Sore itu, Bagas meninggalkan rumah dengan langkah lebih berat dari saat datang. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Pikirannya sibuk. Ia sadar, kunjungan singkat ini telah mengubah rencana sederhananya menjadi sesuatu yang lebih rumit. Namun, di balik kerumitan itu, ada perasaan lain yang muncul. Bukan kasihan berlebihan, bukan juga rasa ingin dipuji. Lebih seperti tanggung jawab yang tiba-tiba hadir, tanpa diminta. Bagas menatap kembali rumah tua itu melalui kaca spion. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu tidak terlihat kosong. Dan ia tahu, keputusannya besok akan menentukan banyak hal. Bukan hanya bagi Sari dan anak-anaknya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Pagi datang dengan langit abu-abu. Bagas Wiratama duduk di kursi belakang mobil, menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Sejak meninggalkan rumah tua itu kemarin sore, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ada hal-hal yang biasanya bisa ia selesaikan dengan hitungan angka dan kontrak, tetapi yang ini berbeda. Tidak ada tabel, tidak ada perjanjian tertulis. Mobil berhenti di depan rumah lama itu tepat pukul 8. Bagas turun sendiri. Kali ini ia tidak membawa tas kerja, hanya map tipis berisi beberapa dokumen lama. Pagar masih terkunci seperti kemarin. Ia membuka gembok, mendorongnya perlahan. Di teras, sepatu kecil berjajar rapi di sudut. Bagas berhenti sejenak. Ia mengetuk pintu, tidak langsung masuk. Pintu terbuka pelan. Sari muncul dengan wajah yang tampak lebih segar, meski kelelahan masih jelas. Rambutnya diikat sederhana. Anak-anak mengintip dari balik pintu kamar. "Selamat pagi, Pak," ucap Sari. "Pagi," jawab Bagas. "Bolehkah saya masuk?" Sari mengangguk cepat, memberi jalan. Rumah itu tampak sedikit lebih rapi dibanding kemarin. Lantai disapu, meja dilap, perubahan kecil tapi terasa. Bagas duduk di kursi kayu yang sama. "Apa anak-anak sudah sarapan?" tanyanya. "Sudah, Pak, dari sisa roti kemarin." Bagas mengangguk. Ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia membuka map, bukan untuk langsung bicara soal rumah, melainkan mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini untuk kebutuhan kalian beberapa hari ke depan," katanya sambil meletakkan amplop itu di meja. "Bukan pinjaman." Sari refleks mendorong amplop itu kembali. "Pak, saya..." "Terima saja," potong Bagas lembut. "Saya tidak minta apa-apa sebagai gantinya."
Sari terdiam, tangannya gemetar saat akhirnya menarik amplop itu kembali. "Terima kasih," ucapnya lirih. Bagas menatap mereka bergantian. "Sekarang ceritakan pada saya dengan jujur, bagaimana kalian bisa sampai di sini?" Sari menarik nafas panjang. Ceritanya tidak berlebihan, tidak dramatis. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, meninggal tertimpa material. Tabungan habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman. Kontrakan tak terbayar. Ia mencoba bekerja serabutan, mencuci, membersihkan, apa saja. Tapi dengan 2 anak kecil, tidak banyak pilihan. "Rumah ini kosong, Pak. Kami hanya numpang berteduh. Saya selalu berencana pergi sebelum ketahuan." Bagas mendengarkan tanpa menyela. Ia mencatat satu hal penting. Sari tidak pernah meminta lebih dari sekedar waktu. "Apa kamu punya keluarga?" tanya Bagas. Sari menggeleng. "Orang tua sudah lama tidak ada. Saudara jauh." Bagas bersandar, memandang langit-langit yang bernoda. "Saya jujur," katanya akhirnya. "Saya berniat menjual rumah ini, tapi saya juga tidak bisa menutup mata begitu saja." Sari menunduk. "Saya mengerti, Pak. Kami akan pergi kalau memang harus." Bagas terdiam cukup lama. Di kepalanya berbagai opsi muncul. Menjual rumah sekarang mudah. Memberi uang dan menyuruh mereka pergi juga mudah. Tapi ia tahu itu hanya akan memindahkan masalah ke tempat lain. Ada satu pilihan, tapi ini bukan janji kosong dan bukan juga keputusan sepihak. Sari mengangkat kepala. "Saya tidak akan menjual rumah ini untuk sementara. Kalian boleh tinggal di sini, dengan satu syarat." Sari tegang. "Syarat apa, Pak?" "Rawat rumah ini seperti milik sendiri, jujur, dan kalau suatu hari kamu sudah mampu berdiri sendiri, kita bicarakan ulang." Sari menatapnya, ragu. "Bapak tidak takut kami menyalahgunakan kebaikan ini?" Bagas menggeleng pelan. "Kepercayaan selalu punya risiko. Saya sudah biasa dengan risiko." Anak-anak mendekat. Dimas berdiri di samping ibunya. "Om, kami tidak nakal," katanya polos. Bagas tersenyum tipis. "Saya tahu." Hari itu Bagas tidak langsung pergi. Ia memeriksa atap yang bocor, keran yang menetes, dan instalasi listrik yang sudah tua. Ia mencatat semuanya. Sore harinya ia menelpon tukang langganannya. "Besok datang ke alamat ini," katanya singkat. "Jangan berlebihan." Keesokan harinya, rumah itu mulai berubah, bukan menjadi mewah, hanya layak. Atap tidak lagi bocor, lampu menyala normal, kamar mandi bisa dipakai tanpa takut air berhenti tiba-tiba. Sari membantu semampunya, sementara anak-anak duduk di sudut memperhatikan. Bagas datang menjelang sore. Ia membawa 2 tas belanja, beras, telur, minyak, dan sayur. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. "Pak, saya ingin bekerja. Kalau Bapak tahu tempat atau butuh bantuan apapun?" Bagas memandangnya sejenak. "Saya akan carikan, tapi bukan hari ini." Sari mengangguk. Ia tidak memaksa. Malam itu setelah Bagas pergi, Sari duduk di teras bersama anak-anak. Lampu teras terang benderang untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di sana. Tidak ada rasa takut berlebihan, tidak ada bisik-bisik panik. "Bu," tanya Dimas pelan, "kita tinggal di sini terus?" Sari memeluk anaknya. "Untuk sementara, kita jaga baik-baik." Sementara itu di mobilnya, Bagas menyetir pelan-pelan. Ia tahu apa yang ia lakukan akan memancing komentar jika orang-orang di kantornya tahu. Terlalu lembut, tidak efisien, tidak menguntungkan. Namun ada satu hal yang jarang ia akui. Hidupnya dulu berubah karena seseorang memberinya waktu, bukan uang besar. Di persimpangan jalan, Bagas berhenti sejenak. Ia menyadari satu hal sederhana. Keputusan hari ini mungkin tidak tertulis di atas kertas, tapi dampaknya akan panjang. Dan tanpa ia sadari, rumah tua itu perlahan menjadi pusat dari cerita yang lebih besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada pembicaraan yang terdengar seperti belas kasihan. Justru disitulah perubahan mulai terasa, pelan, hampir tidak disadari. Pagi di rumah itu kini dimulai lebih teratur. Sari bangun lebih awal, menyapu halaman kecil dan membuka jendela agar udara masuk. Ia tidak lagi merasa harus bergerak sembunyi-sembunyi. Anak-anak mandi tanpa tergesa, meski air masih dingin. Dimas mulai bertanya soal sekolah.
sesuatu yang sebelumnya jarang ia ucapkan karena tahu ibunya selalu menghindari topik itu. Suatu pagi, Bagas datang tanpa memberi kabar. Ia hanya membawa map dan sekantong kertas. Sari sedang menjemur pakaian ketika melihat mobil berhenti di depan pagar. "Pak Bagas?" sapa Sari agak kaget. "Maaf datang tiba-tiba," jawab Bagas. "Saya cuma sebentar." Ia duduk di teras, membuka map. "Saya sudah tanya-tanya, ada SD negeri tidak jauh dari sini. Dimas bisa masuk, tidak perlu biaya besar." Sari terdiam. "Tapi seragam, buku?" "Saya urus awalnya, nanti kamu ganti kalau sudah bisa." Sari menunduk. Kali ini ia tidak menolak. Ia tahu, menolak terus hanya akan memperpanjang jarak. Beberapa hari kemudian, Dimas resmi terdaftar. Seragam bekas tapi layak dipakai. Sepatu sederhana. Saat pertama kali mengenakannya, Dimas berdiri lama di depan cermin kecil di kamar. "Bu," katanya ragu, "aku kelihatan seperti anak lainnya?" Sari tersenyum kecil. "Kamu memang sama seperti anak lain." Bagas tidak sering datang. Ia tidak ingin kehadirannya membuat mereka bergantung. Namun ia memastikan satu hal, Sari punya kesempatan bekerja. Ia memperkenalkannya pada seorang kenalan yang mengelola dapur catering rumahan. Tidak tetap, tidak besar, tapi cukup untuk mulai. Hari pertama bekerja, Sari pulang sore dengan tangan pegal dan mata lelah, tapi wajahnya terlihat lebih hidup. Ia meletakkan upah harian di atas meja, merapikannya sendiri. "Ini buat beras," katanya pada dirinya sendiri, seperti mengingatkan. Perubahan kecil juga terjadi pada Bagas. Ia mulai menyempatkan diri lewat rumah itu seminggu sekali, sekedar memastikan semuanya berjalan. Tidak lama, tidak banyak bicara. Namun setiap kali datang, ia selalu memperhatikan detail. Atap yang tak lagi bocor, halaman yang lebih bersih, dan anak-anak yang tidak lagi menunduk saat bertemu orang dewasa. Suatu sore, Bagas mendapati Dimas duduk di teras dengan buku tulis. Anak itu tampak kesulitan. "Kamu sedang apa?" tanya Bagas. "Mengerjakan PR?" jawab Dimas. "Matematika." Bagas duduk di sampingnya. Ia tidak langsung mengajari, hanya baca soal. "Coba jelaskan ke Om bagaimana caramu berpikir." Dimas menjelaskan dengan cara sederhana, keliru di sana-sini. 15 menit kemudian, Dimas tersenyum lebar. "Oh, ternyata begitu." Sari memperhatikan dari balik pintu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi di dadanya ada rasa hangat yang jarang ia rasakan sejak lama. Namun tidak semua berjalan mulus. Suatu siang, seorang tetangga datang dengan nada curiga. "Rumah ini kan kosong, sekarang ada yang tinggal." Sari menjawab jujur, tangannya berkeringat. "Pemiliknya mengizinkan?" Kabar itu cepat menyebar. Ada yang mengangguk biasa saja, ada pula yang berbisik. Beberapa menyangka Sari hanya numpang, akan segera diusir. Ada pula yang berpikir ia memanfaatkan keadaan. Bagas mendengar kabar itu dari tukang yang memperbaiki pagar. Ia tidak terkejut. Ia tahu niat baik sering disalahpahami. Ia datang ke rumah itu sore hari dan berdiri di depan pagar, berbincang singkat dengan tetangga yang lewat. Tidak panjang, tidak defensif. Ia hanya mengatakan satu kalimat yang cukup jelas. "Rumah ini milik saya. Mereka tinggal dengan izin." Sejak itu bisik-bisik mereda. Malamnya, Sari menyuguhkan teh hangat. "Pak, saya tidak ingin merepotkan," katanya hati-hati. Bagas mengeleng. "Kamu tidak merepotkan. Kamu sedang berusaha." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Sari terasa seperti pengakuan yang lama ia tunggu. Waktu berjalan, upah Sari mulai rutin. Ia mencatat pengeluaran kecil di buku lusuh. Dimas berangkat sekolah sendiri. Nara mulai berani bermain di halaman. Rumah itu tidak lagi sekedar tempat berlindung. Ia menjadi tempat belajar hidup kembali. Bagas di sisi lain mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia datang, ia merasa lebih tenang.
Tidak ada tuntutan, tidak ada peran yang harus ia mainkan. Ia hanya hadir sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan. Suatu malam, Bagas duduk di mobilnya lebih lama dari biasanya. Ia menatap rumah itu dari jauhan. Lampu teras menyala. Ada suara tawa kecil dari dalam. Sesuatu yang dulu tidak ada. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus mengambil keputusan lebih besar. Tentang rumah itu, tentang masa depan Sari dan anak-anaknya, tentang batas antara menolong dan mengikat. Namun untuk saat ini, ia memilih satu hal sederhana, tidak terburu-buru. Karena ia paham, perubahan yang paling bertahan lama seringkali lahir dari langkah kecil yang konsisten, bukan dari keputusan besar yang mendadak. Dan di rumah tua yang dulu ingin ia lepaskan, Bagas justru menemukan alasan untuk bertahan sedikit lebih lama. Musim hujan mulai bergeser. Pagi tidak lagi selalu abu-abu, dan matahari sesekali muncul lebih lama. Di rumah itu, rutinitas semakin terbentuk. Tidak ada yang istimewa dari hari-hari mereka, dan justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Sari berangkat bekerja 3 kali seminggu ke dapur catering. Upahnya cukup untuk kebutuhan dasar. Ia tidak lagi menunggu bantuan, tapi juga tidak menolak ketika Bagas sesekali mengantar beras atau minyak. Mereka sama-sama paham, ini bukan ketergantungan, tapi proses. Suatu sore, Bagas datang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Sari sedang menyiram tanaman kecil di depan rumah, bibit cabai dan daun bawang dalam pot bekas. Tanahnya lembab, tertata rapi. "Kamu menanam?" tanya Bagas. "Cuma coba-coba," jawab Sari. "Biar halaman tidak kosong." Bagas mengangguk. Ia menyukai cara Sari memperlakukan rumah itu. Tidak berlebihan, tidak asal. Namun di balik ketenangan itu ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Bagas. Batas. Ia tahu, membantu tanpa batas seringkali berakhir tidak sehat. Untuk dua pihak. Ia tidak ingin Sari merasa berhutang seumur hidup. Ia juga tidak ingin dirinya terjebak dalam peran yang salah. Sore itu, Bagas duduk di teras dan berbicara lebih serius dari biasanya. "Sari," katanya, "saya ingin kita sepakat soal satu hal." Sari berhenti menyiram. "Apa, Pak? Saya membantu bukan untuk menggantikan tanggung jawabmu. Kamu tetap yang pegang kendali hidupmu." Sari mengangguk. "Saya paham. Kita buat waktu, 6 bulan. Dalam waktu itu, kamu bangun kemandirianmu. Saya tetap dukung seperlunya. Setelah itu, kita evaluasi." Tidak ada ancaman dalam nada Bagas, hanya kejelasan. "Terima kasih sudah jujur," jawab Sari. "Saya justru merasa lebih tenang." Hari-hari berikutnya Sari semakin disiplin. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia mulai menerima pesanan kecil kue dari tetangga. Dapur rumah itu kembali hidup dengan aroma gula dan tepung. Tidak setiap hari berhasil. Ada kue yang bantat, ada pesanan yang batal. Tapi Sari mencatat semuanya. Bagas melihat perubahan itu tanpa banyak komentar. Ia belajar menahan diri untuk tidak langsung turun tangan setiap ada masalah. Ketika Sari mengeluh lelah, ia hanya mendengar. Ketika Sari bercerita gagal, ia tidak memberi solusi instan. Namun, ujian datang dari arah lain. Suatu pagi Bagas mendapat telepon dari Reno, rekannya yang membantu mengurus aset lama. "Bagas, rumah itu sudah ada yang minat. Lokasinya strategis, harga bagus." Bagas terdiam. "Saya belum siap jual." "Kenapa? Dari dulu itu rencana." "Berubah," jawab Bagas singkat. Reno tertawa kecil. "Kamu bukan tipe yang sentimental." Bagas tidak menjawab. Ia mematikan telepon dengan perasaan tidak nyaman. Ia tahu, cepat atau lambat urusan bisnis akan menuntut kejelasan. Sore itu, Bagas datang ke rumah dengan pikiran penuh. Ia melihat Dimas mengerjakan PR, Nara menggambar di lantai, dan Sari menata kue di kotak kecil. Pemandangan sederhana itu justru membuatnya ragu untuk bicara. Namun, kejujuran tetap perlu. "Sari," katanya setelah makan malam sederhana, "saya dapat tawaran untuk rumah ini." Sari terdiam. Wajahnya tidak panik, tapi jelas tegang. "Saya mengerti, Pak." "Saya belum menjawab, tapi saya ingin kamu tahu sejak awal." Sari mengangguk. "Terima kasih sudah memberitahu. Saya tidak akan menahan Bapak."
Malam itu suasana hening, tidak canggung, tapi penuh pikiran masing-masing. Bagas pulang dengan perasaan berat. Di mobil, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu jauh? Hari-hari berikutnya Bagas menjaga jarak. Ia tidak datang hampir 2 minggu. Bukan karena marah, tapi karena ingin melihat apakah Sari tetap berjalan tanpa kehadirannya. Dan ternyata, ia berjalan. Sari mengatur pesanan kue. Dimas tetap sekolah, Nara belajar menulis namanya sendiri. Rumah itu tetap hidup, meski Bagas tidak muncul. Saat Bagas akhirnya datang kembali, ia melihat perubahan kecil yang membuatnya yakin. Mereka tidak bergantung padanya. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Jika rumah itu dijual, apa yang akan terjadi? Jawaban itu belum datang. Dan justru di tengah keraguan itulah, sebuah kejadian tak terduga mulai mendekat. Kejadian yang akan memaksa Bagas memilih, bukan sebagai pemilik rumah, tetapi sebagai manusia. Pagi itu datang dengan kabar yang tidak diharapkan. Dimas tidak berangkat sekolah. Sari baru menyadarinya ketika melihat seragam yang masih tergantung rapi di balik pintu. Anak itu duduk di sudut ruang tamu. Wajahnya pucat, keningnya hangat saat disentuh. "Sejak kapan kamu merasa tidak enak badan?" tanya Sari sambil menahan cemas. "Dari malam, Bu," jawab Dimas pelan. Sari mencoba menenangkan diri. Ia merebus air, mengompres, memberi obat penurun panas sisa yang masih ada. Biasanya cukup, namun kali ini panasnya tidak turun. Menjelang siang, Dimas mulai mengigau ringan. Nara duduk di sampingnya, memegang tangan kakaknya tanpa banyak bicara. Sari menatap jam dinding. Ia tahu hari ini ada pesanan kue yang harus dikirim. Ia juga tahu membawa Dimas ke klinik butuh biaya yang tidak sedikit. Tabungannya belum cukup. Ia menghela nafas panjang, lalu mengambil ponsel. Nama Bagas tertera di layar. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol panggil. Ia ingat janji pada dirinya sendiri untuk tidak bergantung. Namun, ini soal anaknya. Telepon tersambung. "Pak," suara Sari terdengar lebih pelan dari biasanya. "Maaf mengganggu. Dimas sakit. Saya bingung." Bagas tidak bertanya panjang. "Saya ke sana sekarang." Tidak sampai 30 menit, mobil Bagas berhenti di depan rumah. Ia langsung masuk melihat kondisi Dimas. Wajahnya serius, tapi tenang. "Kita ke klinik," katanya singkat. Di ruang tunggu klinik kecil, Sari duduk sambil memeluk Nara. Bau antiseptik menyengat. Dokter memeriksa Dimas dengan cepat. Demam tinggi akibat infeksi. Perlu obat dan pemantauan. Bagas mengurus administrasi tanpa banyak bicara. Sari ingin menolak, tapi kata-kata itu tidak keluar. Kali ini, ia membiarkan. Sore hari, Dimas sudah lebih tenang. Panasnya turun sedikit. Mereka kembali ke rumah. Bagas duduk sebentar di teras. "Terima kasih," ucap Sari akhirnya. "Saya akan mengganti semuanya." "Tidak perlu sekarang," jawab Bagas. Fokus pada Dimas. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah bergetar tapi tidak bocor. Sari duduk di samping Dimas hingga tertidur. Di luar, Bagas berdiri di teras cukup lama, mendengarkan hujan. Ia teringat percakapan soal batas. Ia tahu, hari ini batas itu diuji. Keesokan paginya, Bagas menerima telepon lain, kali ini dari Reno lagi. Pembeli rumah itu menunggu jawaban. Mereka ingin cepat. Bagas menatap ke arah kamar Dimas yang pintunya terbuka sedikit. Anak itu masih terbaring, lemah tapi membaik. "Saya butuh waktu," kata Bagas. "Berapa lama?" Bagas tidak langsung menjawab. "Beberapa minggu." Reno terdiam. "Kamu yakin?" "Iya." Telepon ditutup, Bagas menghela nafas. Keputusan menunda penjualan bukan tanpa konsekuensi. Ada rencana lain yang harus diubah. Angka-angka di kepalanya berputar. Siang itu, Sari memberanikan diri bicara. "Pak," katanya, "kalau rumah ini harus dijual, kami siap pergi. Jangan karena kami Bapak dirugikan." Bagas menatapnya lama. "Saya tidak sedang merugi. Saya sedang menimbang." "Menimbang apa?"
menimbang mana yang lebih penting untuk dipertahankan. Sari tidak bertanya lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan hati-hati. Dimas berangsur pulih. Sari kembali bekerja. Pesanan kue meningkat sedikit. Namun suasana berubah. Ada ketegangan halus yang tidak diucapkan. Bagas mulai jarang datang, bukan karena menjauh, tapi karena sibuk dengan rapat dan angka. Namun setiap kali ia lewat, ia memastikan rumah itu baik-baik saja. Suatu malam, Bagas duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja ada 2 berkas. Satu tentang penjualan rumah, satu lagi tentang rencana penggunaan lain. Ia menatap keduanya lama. Ia sadar keputusan apapun yang diambil akan mengubah hidup seseorang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Bagas merasa keputusan bisnis tidak bisa dipisahkan dari nurani. Pilihan itu semakin dekat. Dan apapun yang ia putuskan nanti, tidak akan sederhana. Beberapa hari setelah Dimas kembali sehat, suasana di rumah itu terasa lebih tenang. Tapi bukan tanpa beban. Sari melanjutkan rutinitasnya, bekerja dan menerima pesanan kue kecil-kecilan. Ia tersenyum seperti biasa, namun pikirannya sering melayang. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, jantungnya berdebar. Takut itu kabar tentang penjualan rumah. Sementara itu, Bagas berada di titik yang tidak nyaman. Di kantornya, rapat demi rapat berjalan seperti biasa. Angka-angka di layar tampak rapi, masuk akal, dan menguntungkan. Rumah lama itu, jika dijual sekarang, akan menutup satu investasi yang tertunda cukup lama. Secara logika, keputusan itu mudah. Namun setiap kali ia hampir menandatangani berkas, wajah Dimas terlingkas. Juga cara Sari menahan diri untuk tidak meminta lebih. Suatu sore, Bagas memutuskan datang tanpa memberi kabar. Ia ingin melihat keadaan apa adanya. Saat tiba, Sari sedang mengemas kue dalam kotak sederhana. Dimas duduk di meja, membantu menempelkan stiker kecil. Nara menghitung dengan suara pelan. "Pak Bagas?" sapa Sari, terkejut tapi tidak panik. Bagas mengangguk. "Saya hanya lewat." Ia memperhatikan meja kerja sederhana itu. Tidak ada peralatan mahal. Semua dilakukan pelan, rapi, dan penuh perhatian. "Kamu serius dengan usaha ini?" kata Bagas. "Saya harus," jawab Sari. "Kalau rumah ini nanti bukan milik kami lagi, setidaknya kami siap." Bagas terdiam. Kalimat itu jujur, tanpa tekanan. Malamnya Bagas pulang dengan kepala penuh. Ia tahu menunda terus bukan solusi. Ia harus mengambil keputusan yang jelas, bukan setengah-setengah. Keesokan harinya, ia memanggil Reno ke kantornya. "Saya tidak jadi menjual rumah itu sekarang," kata Bagas lugas. Reno mengangkat alis. "Ditunda lagi?" "Bukan ditunda, diubah." "Diubah bagaimana?" Bagas mendorong satu map ke arah Reno. "Saya akan mengalih fungsikan rumah itu. Legal, tertulis, dan jelas." Reno membaca cepat. "Kamu mau jadikan rumah itu sebagai aset sosial?" "Bisa dibilang begitu, tapi bukan yayasan. Bukan juga amal tanpa arah." Reno menghela nafas. "Kamu sadar ini tidak menguntungkan secara finansial?" "Saya sadar, tapi tidak semua keputusan harus." Beberapa hari kemudian, Bagas kembali ke rumah lama itu dengan dokumen resmi. Ia duduk bersama Sari di teras. Anak-anak bermain di halaman, cukup jauh untuk tidak mendengar pembicaraan orang dewasa. "Sari," kata Bagas, "saya sudah membuat keputusan." Sari menegakkan badan. "Apapun itu, saya siap dengar." "Saya tidak akan menjual rumah ini dalam waktu dekat. Saya juga tidak akan memberikannya begitu saja." Sari terdiam. "Saya akan membuat perjanjian tertulis. Kamu tinggal di sini sebagai penghuni resmi, tanpa sewa selama 2 tahun. Mata Sari membesar. "Pak, dengar dulu," potong Bagas lembut. "Dalam 2 tahun itu, kamu fokus membangun usahamu, menabung, mandiri. Setelah itu, kita bicarakan langkah berikutnya. Apakah kamu ingin membeli rumah ini secara bertahap atau memilih jalan lain?" Sari terdiam lama. Tangannya bergetar saat menerima dokumen itu. Tidak ada kalimat muluk, tidak ada janji berlebihan. Semuanya tertulis jelas. "Kenapa Bapak melakukan ini?" Bagas berpikir sejenak. "Karena saya tidak ingin kebaikan ini membuat kamu berhenti bergerak, dan saya juga tidak ingin menyesal karena memilih jalan mudah." Sari menunduk. Air mata jatuh, tapi cepat ia seka. "Saya tidak akan menyia-nyiakan ini." Bagas mengangguk. "Saya percaya."
Malam itu setelah Bagas pergi, Sari membaca dokumen itu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa pijakan di kakinya benar-benar nyata. Bukan belas kasihan, bukan ketergantungan, kesempatan yang punya batas dan arah. Di sisi kota yang lain, Bagas duduk sendirian. Ia tahu keputusannya mungkin akan dipertanyakan, tapi ada satu hal yang terasa benar. Ia tidak lagi menghindari pilihan sulit. Namun cerita belum selesai. Karena setiap keputusan besar selalu membawa konsekuensi, dan tidak semua konsekuensi datang dari arah yang kita duga. Di kejauhan, seseorang mulai memperhatikan rumah itu dengan niat yang berbeda, dan tanpa disadari siapapun, ujian berikutnya sedang mendekati. Perubahan di rumah itu tidak lagi tersembunyi. Pagar diperbaiki, halaman lebih rapi, dan aktivitas di dalam terlihat jelas dari luar. Tanpa disadari, perhatian orang-orang mulai tertuju ke sana. Bukan karena iri berlebihan, tapi karena rasa ingin tahu. Suatu siang, seorang pria datang mengendarai motor. Pakaiannya rapi, wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri di depan pagar, menengok ke dalam. "Permisi," katanya pada Sari yang sedang menyapu halaman. "Ini rumah kosong kan?" Sari berhenti. "Sekarang tidak kosong, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Saya dengar pemiliknya mau jual." Sari menjaga nada suaranya. Pemiliknya sudah menentukan. Pria itu mengangguk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Namun sejak hari itu, Sari merasa tidak nyaman. Motor yang sama beberapa kali terlihat lewat pelan, seolah mengamati. Sari menyampaikan hal itu pada Bagas saat ia datang sore hari. "Orangnya bagaimana?" tanya Bagas. "Tidak mengancam," jawab Sari. "Tapi saya merasa dia mencari sesuatu." Bagas mengangguk. Ia tidak menyepelekan insting Sari. Ia menghubungi Reno malam itu juga. "Ada yang bergerak di sekitar rumah," katanya singkat. "Tolong cek status tanah dan dokumen lama. Pastikan tidak ada celah." 2 hari kemudian, Reno kembali dengan wajah serius. "Ada satu masalah kecil," katanya. "Bukan besar, tapi bisa jadi panjang kalau dibiarkan." Bagas menegakkan badan. "Apa?" "Ada klaim lama dari pihak ketiga. Tidak kuat secara hukum, tapi mereka sering menekan pemilik lama agar melepas dengan harga murah." Bagas menghela nafas. "Jadi orang itu?" "Kemungkinan perantara," potong Reno. Bagas segera datang ke rumah. Ia duduk bersama Sari di ruang tamu, menjelaskan secara sederhana. "Kalau ada orang datang lagi, jangan melayani. Jangan tanda tangan apapun. Langsung hubungi saya." Sari mengangguk. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tenang. Masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sepucuk surat datang tanpa pengirim jelas. Isinya singkat, bernada menekan, menyarankan agar rumah itu dikosongkan karena akan ada urusan hukum. Tidak ada cap resmi. Sari menggemetar saat membacanya. Dimas memperhatikan dari jauh, merasa ada yang salah. Bagas datang malam itu juga. Ia membaca surat itu sekali, lalu melipatnya rapi. "Ini hanya tekanan," katanya. "Tidak sah." "Bagaimana kalau mereka memaksa?" tanya Sari. "Mereka tidak akan," jawab Bagas. Nadanya tenang tapi tegas. "Dan kalau mencoba, saya yang hadapi." Bagas meningkatkan pengamanan sederhana. Lampu luar dipasang lebih terang, tetangga diberitahu bahwa rumah itu tidak kosong dan memiliki pemilik aktif. Ia juga mulai sering datang bukan untuk mengawasi Sari, melainkan untuk memberi sinyal bahwa rumah itu tidak ditinggalkan. Sementara itu, Sari mulai merasa kembali kepada ketakutan lama. Ia berusaha menyembunyikannya dari anak-anak, tapi Dimas peka. "Bu, kalau kita harus pindah lagi, aku siap." Sari memeluknya erat. "Belum tentu, Nak." Bagas mendengar percakapan itu dari teras. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, meski sudah membuat keputusan tertulis, rasa aman tidak datang hanya dari dokumen. Beberapa hari kemudian, pria bermotor itu datang lagi. Kali ini ia berbicara lebih langsung. "Kami cuma ingin baik-baik," katanya. "Rumah ini lebih baik dikosongkan." Sari tidak menjawab. Ia menutup pagar perlahan. Tak sampai 1 jam, Bagas tiba.
Ia berdiri di depan pagar, menatap pria itu tanpa emosi berlebihan. Segala urusan rumah ini lewat saya. Kalau ada klaim, silahkan lewat jalur hukum. Pria itu tersenyum kaku. Kami hanya menyampaikan. Pesan sudah diterima dan ditolak. Motor itu pergi, meninggalkan debu tipis di jalan. Malam itu Sari duduk di ruang tamu dengan tangan dingin. Bagas duduk di seberangnya. Maaf Pak, karena kami Bapak jadi repot. Bagas menggeleng. Ini bukan karena kamu, ini karena saya memilih bertanggung jawab. Untuk pertama kalinya, Sari benar-benar merasa dibela, bukan ditolong. Namun Bagas tahu, tekanan seperti ini jarang berhenti begitu saja. Biasanya akan ada satu langkah lagi, lebih halus atau lebih kasar. Dan jika itu terjadi, ia harus siap mengambil keputusan terakhir. Keputusan yang akan menentukan apakah rumah itu benar-benar menjadi tempat aman atau hanya persinggahan sementara yang kembali hilang. Tekanan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk keheningan yang mencurigakan. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan pria bermotor, tidak ada lagi surat, tidak ada lagi orang asing yang berkeliling. Jalan di depan rumah kembali biasa, terlalu biasa. Bagas tidak lengah. Ia meminta Reno menyelesaikan satu hal yang sejak awal ia tunda, menutup semua celah hukum. Dokumen lama ditelusuri ulang, sertifikat diperiksa, riwayat tanah dirapikan hingga tidak ada ruang tafsir. 2 minggu kemudian, hasilnya jelas. Klaim pihak ketiga gugur dengan sendirinya. Tidak ada dasar kuat, tidak ada lanjutan. Reno menyampaikan kabar itu lewat telepon. Selesai, mereka tidak akan kembali. Bagas mengucapkan terima kasih singkat. Ia menutup telepon, lalu duduk cukup lama tanpa melakukan apapun. Bukan lega berlebihan, hanya rasa tuntas. Sore itu, Bagas datang ke rumah lama. Sari sedang membersihkan dapur. Anak-anak belajar di ruang tamu. Tidak ada ketegangan di wajah mereka. Tanda yang selama ini Bagas tunggu. Sari, kata Bagas, urusan hukum sudah selesai. Sari berhenti, menatapnya. Artinya tidak ada lagi yang bisa menekan atau mengusik rumah ini. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak menangis berlebihan, hanya menarik napas panjang, seolah beban yang lama ditahan akhirnya dilepaskan. Malam itu, mereka duduk di teras. Angin bertiup pelan. Lampu jalan menyala satu persatu. Bagas membuka map terakhir yang ia bawa. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, katanya. Sari mendengarkan dengan tenang. Perjanjian 2 tahun tetap berlaku, tapi saya juga sudah menyiapkan opsi lanjutan. Kalau dalam 2 tahun usaha kamu stabil, rumah ini bisa kamu beli dengan cicilan ringan, tanpa bunga, tanpa tekanan. Sari terdiam. Lama. Kalau saya gagal? Bagas menjawab singkat. Kamu tidak gagal, kamu belajar, dan kita bicarakan ulang. Dimas mendekat. Om Bagas, katanya polos, ini berarti kita tidak harus pindah ya? Bagas tersenyum kecil. Untuk sekarang tidak. Beberapa bulan berlalu, usaha kue Sarai berkembang perlahan. Bukan karena bantuan besar, tapi karena konsistensi. Tetangga mulai memesan rutin. Dimas naik kelas dengan nilai cukup. Nara bisa membaca kalimat pendek. Rumah itu hidup dengan cara yang sederhana dan stabil. Bagas datang semakin jarang, bukan karena menjauh, tapi karena tidak dibutuhkan. Ia melihat itu sebagai keberhasilan. Suatu pagi hari, Sari berdiri di depan rumah memandangi halaman kecil yang kini ditumbuhi tanaman. Ia teringat hari pertama mereka bersembunyi di sudut ruangan dengan ketakutan. Perbedaan itu terasa nyata. Bagas datang siang hari itu, tidak membawa map, tidak membawa urusan. Saya hanya ingin memastikan satu hal, katanya. Apa Pak? Kamu baik-baik saja? Sari mengangguk. Kami baik, karena diberi kesempatan, bukan dikasihani. Bagas tersenyum. Itu jawaban terbaik yang bisa ia terima. Malam menjelang pagi, Bagas berjalan menuju mobil. Sebelum masuk,
ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang dulu ingin ia lepaskan, tapi kini ia tetapkan. Ia paham satu hal sederhana, tidak semua yang lama harus ditinggalkan. Ada yang justru perlu diselesaikan dengan benar. Dan di rumah itu, 3 orang melanjutkan hidup mereka, bukan karena keajaiban besar, tapi karena satu keputusan manusiawi yang diambil tepat waktu. Kadang, keputusan kecil yang diambil dengan hati nurani justru membawa dampak besar bagi hidup orang lain. Bukan karena kita lebih tinggi, tapi karena kita memilih tidak menutup mata. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa bertanggung jawab kita terhadap pilihan yang kita ambil. Saat kita menolong dengan tulus dan bijak, kebaikan itu tidak melemahkan, justru menguatkan kedua belah pihak. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa menolong tidak selalu berarti memberi segalanya, tapi memberi kesempatan dan batas yang jelas agar seseorang bisa bangkit dengan kakinya sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like sebagai dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya, dan tuliskan komentar pendapatmu, karena satu komentar darimu sangat berarti bagi channel ini. Bagikan juga video ini ke orang-orang terdekatmu, siapa tahu bisa menjadi pengingat atau harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita penuh makna lainnya. Tetap sehat, tetap rendah hati, dan jangan berhenti berbuat baik.